قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Zaini Salian Zulkarnain. Saya dari kelas Abu Bakar Ashidik 2C. Saya akan mempresentasikan sirah kisah Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah hamba Allah yang mulia. Ia dikaruniai 12 anak dari 2 orang istri. 2 orang diantaranya, yaitu Yusuf dan Benyamin, terlahir dari istri yang sangat dicintainya, yaitu Rahel. Sedangkan yang lain terlahir dari istri pertamanya, yaitu Laya. Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan dan rupawan. Ketampanannya hampir menyerupai kesempurnaan malaikat. Ayah serta ibu Yusuf sangat mencintai dan memberi perhatian yang sangat besar kepadanya. Yusuf memiliki adik yang bernama Benyamin. Yusuf sangat bahagia hidup bersama keluarganya. Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Ibunya Yusuf, yaitu Rahel, meninggal di saat Yusuf umur 12 tahun. Setelah kepergian ibunya, Yusuf kurang mendapatkan perlindungan yang baik dari keluarganya. Saudara Yusuf yang selama ini merasa iri karena Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya, menjadi sangat leluasa untuk menyakitinya. Ayahnya Yusuf tidak dapat berbuat banyak untuk melindunginya. Pada suatu hari, Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub. Di dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Tapi ayahnya tidak menjelaskan mimpinya tersebut kepada Yusuf. Nabi Yakub hanya berpesan kepadanya bahwa agar mimpinya tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya yang lain. Esok harinya, saudara-saudara Yusuf menghampiri ayahnya. Mereka menyampaikan bahwa mereka ingin pergi ke hutan untuk berburu dan bermain bersama. Dan mereka ingin membawa Yusuf agar ikut bersama mereka. Nabi Yakub yang sudah lama mengetahui sikap iri dan dengki anak-anaknya kepada Yusuf,
Mereka merasa heran dengan sikap aneh yang ditunjukkan kepadanya. Mereka yang biasanya menyakiti Yusuf tiba-tiba ingin membawa Yusuf agar ikut bersama mereka. Namun mereka terus mendesak dan meyakinkan Nabi Yakub agar diizinkan pergi. Dan pada akhirnya Nabi Yakub mengizinkan dengan terpaksa. Esok harinya Yusuf dan saudara-saudaranya pergi bersama. Namun mereka tidak pergi ke hutan, melainkan mereka pergi ke sumur yang di ujung gunung. Ternyata saudara-saudara Yusuf yang dipimpin oleh Yahuda sudah merencanakan semua ini dengan matang. Sesampainya di sumur, mereka langsung mengikat badannya Yusuf dan melepas pakaian Yusuf. Setelah itu mereka memasukkannya ke dalam sumur. Yusuf yang tidak dapat melawan kelakuan saudaranya hanya dapat berserah diri kepada Allah. Yusuf ditinggalkan di sumur yang gelap, dingin tanpa disertai makanan dan minuman selama 3 hari. Pada saat Yusuf mulai putus asa, datanglah rombongan pedagang hendak mengambil air. Ketika mereka mengangkat embernya, mereka mendapatkan seorang anak muda dalam kondisi terikat di ember. Mereka merasa kasihan dan membawa Yusuf ke kota. Tapi di sisi lain, mereka juga tidak mengetahui identitas Yusuf sama sekali. Mereka menjadi khawatir kalau mereka akan dituduh menculik seorang anak kecil. Setibanya di kota,
Yusuf dijual oleh rombongan pedagang tersebut kepada para pembeli budak. Mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Orang yang berhasil membeli Yusuf adalah kepala keamanan Mesir saat itu, yang bernama Potifar. Potifar dan istrinya sangat senang dan memperlakukannya sebagai keluarganya sendiri. Untuk beberapa waktu, Yusuf merasa aman dan bahagia. Hidup di rumah kepala keamanan Mesir tersebut. Nabi Yakub sangat sedih karena kehilangan Yusuf. Hidupnya seakan tidak berwarna lagi karena anak kesayangannya hilang dari tangannya. Namun Nabi Yakub berusaha menyembunyikan kesedihannya itu tersebut dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nabi Yakub menangis dan mengadukan kesedihannya itu serta keluh kesahnya hanya kepada Allah, sampai pada akhirnya mata Nabi Yakub menjadi buta akibat menangis. Namun orang-orang di sekelilingnya tidak mengetahui penyebab kebutaannya itu. Nabi Yakub bersabar dan senantiasa beribadah kepada Allah. Pada suatu hari, Allah mempertemukan kembali Nabi Yakub dan Yusuf. Pada saat itu, Yusuf sudah dewasa dan sudah menjadi seorang pejabat tinggi di Mesir. Allah juga menghadiahkan kesembuhan matanya, sehingga Nabi Yakub dapat melihat kembali. Demikian presentasi saya. Mohon maaf
Bila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.